Bung Karno pernah berkata, "Selamat siang." Pasti pernah lah. Bung Karno pernah berkata selamat siang, pernah. Masa ya tidak pernah? Yuk. Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial. Masih bersama saya Gilar Prasetyo. Dan kali ini saya sudah hadirkan bintang tamu yang tentunya sangat bertoleransi sekali. Bener banget teman-teman. Ini bintang tamu kali ini tuh di keluarganya itu dia sangat toleransi sekali ya. Sangat menjunjung nilai-nilai toleransi. Dan beliau ini ahli manajemen bisnis. Kemudian dia ini juga seorang konten kreator. Tapi dari sekian banyak jenjang karir yang dia pilih, ada satu karir yang menurut saya cukup berani diambil, yaitu menjadi fans MU ya. Yoi. Jadi fans MU. Kita sambut Harga mati. Kak Irfan. Yoi. Gimana nih Pak Gilar nih? Apa kabar nih Pak Gilar nih? Oke, baik Kak Irfan. Yo, gimana kabarnya? Masih sering stand up gak Pak Gilar? Masih, jangan di present stand up. Saya tuh kalau di present stand up itu takutnya penonton berharap saya lucu. Oh iya. Present bener aja juga. saya sahabat bersimfoni gitu. Oke. Karena kalau dituntut berhasta lagu bisa. Kalau saya. beda-beda sih, kemarin stand up comedian, sekarang MC, kemarin pernah MC juga, terus sekarang jadi podcaster. Apa Jadi aja lah sahabat yang penting simfoni. cuan lah gua. Oh. Pokoknya apa aja, siapa yang hire pokoknya ayo gitu aja. Yoi. Dan kali ini kita akan membahas topik yang seru banget teman-teman. Tentunya kita akan bahas tentang resesi. Wow, berat sekali. Mentang-mentang saya kena ke ekonomi, masih 2023, Pak. Ini baru 2022. Enggak, kita enggak akan bahas tentang ini ya, apa namanya, tentang krisis finansial, krisis keuangan. Enggak, kita akan bahas tentang krisis moral. Nah, ini Gitu. yang paling penting nih. Iya dong. Anak-anak zaman sekarang nih ya. Iya, Aduh. makanya dan kebetulan kan ada nih konten kreator ya. Iya. Kebetulan gak sih jadi konten kreator? Sebenarnya udah dari dulu sih Oh, jadi cita-cita ya? konten kreator. Enggak cita-cita sebenarnya. Enggak juga. Kejebak aja sih sebenarnya. Kejebak. Iya, Oh. awalnya seneng kayak rekam-rekam kayak gitu kan. Terus kemudian ngonten dicuanin oke nih gitu kan. Jadi akhirnya jadi konten kreator. Anu gitu. ya, awalnya suka buat video-video Iya, pendek, video-video pendek. 29 detik gitu, Yo, 19 detik kayak gitu suka aku bikin kayak gitu. Editor ya. Kan video pendek bener kan ya? Video pendek reels itu kan cuma 19, 20, Bener, iya 30 maksudnya detik real, kan. maksudnya real. Kayak gitu. Iya. Dan ini Bung Irfan, kan Anda ini konten kreator ya. Kita ingin bedah nih dari perspektif konten kreator itu moral apa ya, kayak gimana sih konten kreator yang baik itu buat apa sih julukannya? Buat netizen. Oh, netizen. Iya kan, apalagi konten kreator kan bisa jadi ini ya, influence gitu kan. Iya, Berpengaruh lah gitu. Iya. Kalau konten kreator tuh harus ngikutin tren gak sih? Kayak Kalau sebenarnya nggak juga sih kayak gitu kan. Kalau gue sendiri kayak mikirnya konten kreator ya kita berkarya aja gitu kan, sesuka Berkarya kita apa nama tuh mengekspresikan apa yang ada di kepala kita kayak gitu. Wow, bijak sekali ya. Oke, jawaban yang kurang menarik ya. Kita next pertanyaan berikutnya. Enggak. Maksudnya kayak apa namanya tuh kita ngonten itu ya istilahnya kayak mengekspresikan diri kita. Jadi kayak kadang kan kita nggak bisa tuh kayak misalkan mengekspresikan diri kita dimanapun, tapi sekarang dunia udah kebuka gitu kan. Terus kemudian kita bisa memberikan apapun, yang penting itu nggak menyakiti orang lain gitu kan. Ya, Dan tidak merugikan orang lain. Yang kayak penting gitu. bermanfaat, tidak merugikan. Betul. Masalah Benar-benar. nanti dapat exposure, dapat duit itu bonus sebenarnya. Itu bonus ya. Bonus benar-benar. banget. Banyak gak dapat duitnya kok. Oh iya. Gak usah curhat di sini ya. Ci. Gak usah. Curhat ini. Terus. Dan ngomong-ngomong katanya ini info terbaru yang saya dapat itu ini, followers Anda turun 1 ya. Wow, iya bener banget. Hilang 1 ya. Iya, Anda ini ya. Yang unfollow saya nih. Tadi saya cek, oh gila kok udah gak masuk ke ini ya followers gue ya kayak gitu kan. Nah, soalnya saya beralih. Saya followersnya ini Solo Bersimfoni. Oke. Solo Bersimfoni. Pokoknya keluarga Oke. saya semuanya itu akunnya saya follow ke Solo Bersimfoni. Wah, Satu keren kampung banget bahkan ya. saya follow ke Solo Bersimfoni. Ya keren banget ya Solo Ya, Bersimfoni emang ya. Solo Bersimfoni itu The best terbaik ya. lah pokoknya. Mengandung nilai-nilai apa tadi? Hasta laku ya ini ya. Iya. Hasta laku Hasta ya. laku. Ya itu tadi titipan ya teman-teman ya. Aku penasaran loh, hasta laku apa sih, Bro? Oh, hasta laku. Heeh. Hasta laku 8 nilai perilaku Jawa. Hasta itu 8 culture. ya. Laku itu perilaku gitu. Iya dong. Iya, terus Dan gimana tuh? 8 perilaku itu ada 3G lepat. Mm-mm. Guyub rukun, gotong royong, grapiak semana, Ha. lembah mana, ewo pekewo, pangerten, anda pasor, tepo seliro. Waduh, mantep juga ya. Artinya. Hafal kan saya kan? Iya. Memang saya kan didikannya Pak Farid. Wow. Pak Farid mantap. Mantap. Jadi kayak tadi kan ngomongin soal ini ya, konten kreator ngikutin tren atau enggak kan ya. Kita balik lagi ke sana ya. Jadi kayak konten kreator harusnya juga
ada beberapa yang ikutin tren, ada beberapa yang enggak. Bahkan dia bisa menciptakan tren kayak gitu. Ya tergantung Oh, jadi kuat-kuatan trendsetter aja. gitu ya. Betul, kayak gitu. Oh, keren tuh. Nah, jadi tapi ya memang susah gitu kan. Kalau mau jadi trendsetter harus apa ya istilahnya kayak memberikan value-value yang baru gitu loh. Yang itu memang nggak ada kayak gitu. Yang bisa different dengan konten kreator yang lain gitu. Tapi balik lagi bro, kayak misalkan sekarang itu banyak salah makna ya Gimana tentang tuh salah makna tentang konten kreator. Jadi kayak konten kreator itu dianggap sebagai selebgram kayak gitu kan. Sebenarnya nggak Oh, juga loh. nggak Bro. juga ya? Nggak juga. Ada yang gitu. seleb TikTok juga. Iya pasti gitu. Ada yang YouTuber gitu. Ada yang seleb tweet gitu kan. Iya ada yang ya itu Gak melulu selebgram sih. nggak melulu Nggak. nggak melulu. Jadi apa namanya tuh seorang konten kreator tuh sebenarnya maknanya adalah seorang yang bikin suatu konten terus kemudian dia di-post di berbagai macam platform. Karya yang Iya, kemudian iya, benar-benar. di-post di berbagai macam platform. Entah nanti dia itu mendapatkan exposure atau enggak, memiliki followers banyak atau enggak, itu sebenarnya menjadi bonus. Jadi kayak esensinya konten kreator adalah berkarya sebenarnya. Kayak gitu sih, menciptakan suatu karya. Jadi lu walaupun gak punya followers banyak, lu tetap bisa menjadi seorang konten kreator kayak gitu. Dan lu juga bisa kayak istilahnya kayak mendapatkan peluang-peluang di luar cuman endorsement kayak gitu. Jadi misalkan menjadi seorang konten kreator misalkan di Solun Bersimponi kayak gitu kan. Iya, iya. Itu kan banyak juga kan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator silakan nanti bisa join di kelasnya Bung Irfan ini, nanti link ada di sini. Kelas wadaw. Ya nanti saya buka kelas ya. Buat lumayan nih dapat Iya. ini kan tambahan kan ya. Ya jadi tadi bener banget ya. Jadi konten kreator itu kan yang penting berkarya gitu. Iya, Nah, betul. kalau jadi konten kreator itu kan harus punya karya. Karya itu kan berarti harus ada ide besarnya nih. Harus ada yang di-campaign-kan gitu kan. Ibaratnya gini, kamu punya isu yang pengen kamu angkat tapi kalau udah jadi konten kreator dia jadi buat konten dan itu menjadi punya apa ya kayak toa gitu kan. Corong untuk menggaungkan ide itu biar lebih luas gitu. Iya, betul. Nah, sulit gak sih cari idenya itu? Gimana cari idenya supaya yang konten itu bermanfaat gitu buat orang lain? Iya ya, sebenarnya memang enggak. Soalnya saya lihat-lihat konten Anda itu kayaknya nggak bermanfaat deh. Wadaw. Tidak. Bener. Bermanfaat guys. Bermanfaat. Kontennya bermanfaat. 1%. Sisanya gimmick. Enggak bermanfaat. Ya gitu. Jadi Bermanfaat, kayak apa konten namanya yang tuh selalu bersifat. untuk nyari ide ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Kalau mau yang gampang ada, yang susah ada gitu kan. Yang gampang aja, jangan yang susah-susah. Oh, yang gampang banget. Kontak aja Gilar gitu kan. Gampang gitu nanti. Solutif ya, solutif sekali ya. Iya, idenya banyak dia. Jadi gampang banget dia. Gil, 200.000 mau gak deh? Gitu. Siap. Ya nggak segitu juga dong. Berapa Gil? Ya dinaikin dong, mumpung direkam jangan. Berapa jangan- sih? Dinaikin. Ya gitu. Jadi itu cuman bercanda ya teman-teman. Jadi kalau Ya, misalkan 500.000 ya. 500.000 tuh red cupnya Gilar gitu. Enggak Dengerin dong. ya. Tidak. Tidak 1 juta ding. Iya, naik lagi yuk. Berapa yuk? Yuk yang berani ayo berapa yuk? Lelang ini yuk. Ya gitu. Jadi apa namanya tuh? Gimana? Balik lagi Cari ya untuk ide. ide ya. Kalau ide itu biasanya kita kayak yang pertama aku lakuin kalau aku sendiri ya, ini perspektifku ya, kayak pengalamanku secara subjektif ya. Jadi kayak aku mikir aja kayak apa sih yang ada, keresahan yang ada di kepalaku kayak gitu kan. Nah, itu jadiin konten aja. Terus apa namanya tuh dari keresahan juga bisa sebenarnya. Terus Ya, kemudian benar-benar. riset gitu kan. Dari riset juga bisa. Misalkan kayak lu bisa aja riset tren kayak gitu kan. Makanya kan tadi nggak harus kita ikut tren, tapi kita juga ngalir aja juga bisa kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan lu ngikut tren ya cuman terbatas, paling cuma saat itu doang. Ya kalau video lu naik, kalau enggak kan udahlah kegeser. Jadi kayak fungsinya gitu. ngikutin tren itu cuman buat supaya kita lebih cepat Iya, diterima trigger gitu ya. sebenarnya. Trigger aja. Yang bagus itu bukan ngikutin tren sih, tapi ngikutin zaman sih lebih tepatnya kayak gitu. Jadi Tema-tema kayak- yang iya. bisa jangka panjang ya, kayak Heeh. tema-tema nilai-nilai setelah aku tuh jangka Wah, panjang tuh. panjang banget itu. Itu dari tahun berapa ya? Wah, itu dari tahun mbah-mbahku lama itu. pokoknya. Dan itu Generasi-generasi masih baby boomer dibutuhkan gitu kan. terus gitu sampai ke depan. Before baby boomer itu keren. udah ada gitu kan. Jadi ini perlu dilestarikan sih. Iya benar. Itu menarik. Jadi kayak selain kita riset juga nanti kita juga bisa diskusi tuh kayak gitu kan sama diskusi. teman-teman kayak gitu nyari-nyari ide, nyolong ide misal. Oh gitu. Pantes saya sering ada ajak diskusi terus ya. Oh gitu ya jadi tujuannya Ya, ya. kayak gitu Oke, kayak oke, gitu. oke, siap, Jadi siap. apa namanya tuh dari ide terus kemudian baca buku. Nah, itu kan juga banyak tuh. Perlu ya ternyata ya Oh, berarti. perlu, bro. Banyak ya. Untuk step-stepnya membuka untuk- kerangka berpikir kita kan perlu baca buku Oh, juga. bener. Baca-baca buku yang bagus-bagus ya itu kan banyak tuh kayak gitu.
Nah, jadi kayak banyak sebenarnya alternatif-alternatif yang kemudian kita bisa garap di sana. Jadi untuk menentukan ide harusnya banyak lah anak-anak milenial. Berarti banyak harus keresahan ini juga ya gitu kan. untuk dapat ide yang terutama yang orisinil itu harus Hmm. perkaya referensi, pengalaman, terus riset, Iya. observasi dan sebagainya itu penting ya tadi Penting berarti banget, ya. penting Benar, banget benar. sih sebenarnya untuk supaya konten kita bisa Kebetulan bisa kalau kayak different gitu kan. konten-konten Anda itu idenya itu garis besarnya itu lebih banyak di apa? Kalau di kita sendiri sebenarnya aku kan ada mahasiswa nih ya. Jadi kalau mahasiswa itu lebih ke apa ya namanya kayak umum lah. Jadi kita kan sebenarnya targetnya bukan ngedesain ini tuh bukan ini ya, bukan untuk di YouTube tok gitu kan. Tapi kita ada kayak apa nama tuh jangka panjangnya nanti ke agensi kayak gitu. Mahasiswa ya. Maha mahasiswa- dari segala sisi. Sombong ya Yoi. Anda ya. Sombong banget lah gue pokoknya kan. Manusia tersombong di muka bumi nih. Enggak, Jadi itu kayak canda aja teman. jadi kayak mahasiswa itu jangka panjangnya ke sana gitu kan sebenarnya kayak arahnya ke agensi yang nanti bisa menaungi orang-orang untuk berkarya juga kayak gitu dan Oh, menyambungkan para jadi konten wadah kreator berarti gitu. iya menyambungkan konten kreator ini ke market juga kayak gitu. Oh. Nah, pengennya itu kita ada kayak potongan gitu. enggak itu? Waduh. Jelas dong Potongan kalau nggak gitu. manajemen gitu. Iyalah kalau nggak gitu nggak bisa running nanti kita. Jujur banget ya. Ya udah kayak gitu saya enggak jadi merapat ke mahasiswa. Saya tetap di Solo Bersimfoni aja. Tenang aja ya. Potongannya nggak gede kok gitu kan. Nanti bisa lah kita obrolkan di Ini belakang. podcast apa ini? Enggak beneran bro. Jadi kayak misalkan kalau mahasiswa kan kita pengen membuka ya. Jadi kayak ide-ide kita itu sebenarnya kayak kita pengen mengulik sesuatu hal yang belum diulik gitu. Jadi kayak kita memperkaya sisi-sisi kita yang belum dilihat dari Jadi sisi memperkaya orang lain, sudut kayak gitu kan. pandang gitu ya. Betul kayak gitu. Jadi melengkapi sudut Benar. pandang. Makanya kan kontennya masih banyak banget kan. Kita ada konten podcast juga kayak gitu kan. Terus kemudian ada konten tentang apa namanya tuh horor juga. Tapi perspektifnya nanti beda-beda gitu kan. Oh gitu ya. Ada Kayak manajemen juga gitu. Iya, yang ini mau rilis nih bro. Ini apa namanya tuh Konten- dibalik sosok itu juga Balik- kita kan ngulik dari sisi yang lain yang orang itu belum tahu tentang dunia itu kayak gitu kan. Ya buat yang penasaran pengen ngerti cara mahasiswa nanti silakan langsung di subscribe aja. Habis subscribe terus ditonton kontennya. Iya. Nah habis itu di blog. subscribe aja, di unsubscribe. betul. Nggak usah nyalain lonceng, nggak usah langganan ya. Ya tapi gini sih bro, dari dunia konten kreator tuh kayak apa namanya tuh banyak hal yang para konten kreator ini pada istilahnya kejeglong gitu kan di dunia itu. Kadang-kadang mereka juga karena gak riset kali ya, banyak yang akhirnya mereka tergerus atau gak mungkin tergerus ke dalam suatu masalah kayak gitu. Nah aku mau ke arah situ nih. Tapi itu juga bisa karena apa ya? Karena apakah tuntutan maksudnya gini? Orang itu kebanyakan lebih suka hal-hal yang kontroversial juga bisa jadi seperti itu. Maksudnya lebih seneng gitu hal-hal keributan. Makanya kalau ada orang ribut, ada kecelakaan itu yang nonton banyak gitu kan. Iya ya. Maksudnya hal-hal yang Iya kayak ya. gitu tuh, yang hal-hal yang kayak gitu tuh kenapa peminatnya banyak gitu? Iya unik juga sih, masyarakat kita masih unik juga ya. Iya kan, maksudnya kenapa gitu? Why gitu loh. Karena masyarakat kita tuh suka kerusuhan gitu. Iya loh bener Iya, loh, bener, itu bener. fakta. Maksudnya kayak apa namanya tuh mungkin adanya hashtag lagu itu untuk mengarahkan mereka gitu kan. Tentu itu Iya kan? itu pasti Kayak itu. gitu kan. Makanya faktanya sekarang kan banyak tuh kayak orang yang suka tentang kehebohan. Kerusuhan itu bagaikan wah seneng banget nih, ayo rusuh lagi, heboh lagi kayak Dan gitu udah kan. gitu juga digoreng sama media kan. Betul. Maksudnya diarahin Karena bro, kalau heboh gitu kan, itu kan Ratingnya kebanyakan kan naik. ratingnya naik tuh. Ya. Duitnya juga gede pasti Nah, di bener. AdSense. Nah, itulah yang Nah, kemudian ke efek dominonya itu loh. Jadi kayak misalkan gini nih, satu konten nih viral nih. Yang reaction ada berapa orang nih? Nah, Itu kan cuan semua tuh, Bro. ya Kayak makanya gitu-gitu. gini, karena ada apa namanya kayak fasilitas AdSense dan lain sebagainya, di mana akhirnya ketika konten itu naik, hype, itu followersnya, pengikutnya, viewersnya tinggi, dia cuannya banyak, terus akhirnya konten-konten kreator itu membuat konten-konten atau karya-karya itu yang ngejarnya kayak gitu, ngejarnya Iya, yang hal-hal yang penting kontroversi aja gitu. Iya, Soalnya iya. banyak kan akhir-akhir ini kasus-kasus yang konten kreator itu ya kayak tadi blunder, kena somasi dan Iya. sebagainya, kayak ngeprank. Iya betul Dan ngepranknya betul. tuh parah gitu Iya kan. kayak kemarin itu kan kasus tuh ya. Iya itu Waduh. kasus si ini Heeh. si Mbak Embu. wah. Ya itu kasus Mbak Im Wong misalnya, Oh. itu dia ngeprank polisi lagi yang Lah di-prank. iya, Pak polisi loh masih polisi loh. sibuk ngurusin Sambo, banyak kasus iya, ya masih kan? sibuk ngurusin kemarin Arema itu kan. Ditambah lagi kasus di Ya ngeprank dan Aduh. itu kan kejadiannya sebentar gitu. Hmm, Besoknya hmm. atau berapa harinya setelah
toksik. Iya. Mohon maaf ada kasus artis KDRT. Iya, Terus dia buat makanya konten kan. itu. Kok nggak ada empatinya gitu loh. Makanya kita juga bingung juga ya. Maksudnya kayak kalau misalkan lu seorang konten kreator, apalagi dia konten kreator gede ya, maksudnya kayak Gede-gede banget itu. iya makanya kan. Dan ini gak kenapa- cuma kasus pertama kan, udah beberapa kali kasus betul, gitu. kayak contohnya. kemarin waktu Fashion Week juga gitu kan. Nah, gimana sih Mengeklaim. kreator-kreator yang kayak gitu tuh menurut pendapatmu sebagai seorang konten kreator juga gimana tuh? Itu nggak baik sih sebenarnya. Nggak Nggak baik baik. sih kayak gitu tuh apa ya? Maksudnya kayak kenapa sih harus mengejar kayak gitu gitu kan? Padahal kayak marketnya dia juga kayak gitu-gitu banget gitu kan. Iya, iya, iya. Kenapa harus kayak gitu mencari hal yang sensasional terus kemudian ini nggak apa-apa sih sensasional tapi ya ojo kebablasan lah istilahnya kayak gitu. Minimal yang mengandung nilai-nilai hasta laku lah gitu. Yo, itu pasti tuh. Gitu, Makanya kan bro. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku Yoi. 10 pemuda akan ku guncang Guncangkan dunia. dunia. Kalau Bung Karno lahir sekarang, Bung Karno akan berkata, beri aku 10 influencer akan kuberikan nilai-nilai hasta laku. Yoi, akan ku Toleransikan Indonesia. Indonesia. Yoi, keren itu. Jadi Dan ini ya, konten kreator yang kayak gitu tuh kayak menurutku kayak pohon pisang gitu. gimana tuh? Punya jantung nggak punya hati gitu. Wadaw. Iya kan, maksudnya Iya. dia nggak peka gitu loh. Iya iya. Ini contohnya dia ngeprank KDRT. Mm-mm. Sementara korban-korbannya kena KDRT ini kan punya trauma gitu loh. Trauma Iya kan? psikologis itu berat Nah, banget tuh, itu coy. Gimana kok kayak nggak peka gitu. Nah, Iya, menurutmu makanya. konten prank itu kayak gimana sih Mas Irfan? Sebenarnya konten prank itu sah-sah aja sih sebenarnya Sah ya? untuk ngerjain ya, maksudnya kayak untuk ngerjain tapi kalau bisa ya jangan merugikan gitu kan. Kalau itu kan udah masuk ke merugikan kan ya. Atau kalau nggak buat konten prank itu yang social experience gitu Iya, kan. heeh. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih settingan gitu kan. Mm-mm. Nggak apa-apa loh konten kreator Kalau memang settingan. tujuannya buat hiburan Iya, aja kan gitu. buat tujuan fun. prank itu kan untuk hiburan ya, supaya masyarakat akhirnya terhibur, ketawa dan sebagainya kan. Lebih baik menurutku malah settingan aja nggak apa-apa daripada lu kemudian ngeprank orang yang nggak tahu terus kemudian akhirnya orang itu merasa kayak wah gue dikerjain nih kayak gitu kan. Nah, bener. Sakit hati mungkin kayak gitu kan. Itu kan bisa kan. Karena nggak ada persetujuan juga kan. Iya, nggak ada persetujuan antara dua pihak juga kan. Makanya kan bahaya juga. Mending sih kalau misalkan mau konten-konten prank sekalian aja total di setting kayak gitu. Kan Dan kalau tujuannya bisa untuk itu juga menghibur. nilai-nilai yang ingin dikampanyekan, misalkan nilai-nilai toleransi dan Iya. sebagainya bisa lo disisipin di bisa konten-konten disisipin kayak lah, gitu kan. Gitu. Misalkan ngeprank apa kayak gitu biar Nah. lu nggak apa kayak gitu kan. Iya kan, ada message-nya gitu loh. Iya ada pesannya. message-nya, minimal ada message-nya lah. Mm-mm. Jadi nggak sekedar konten-konten yang ya udah konten biasa doang kayak gitu kan. Yang kemudian nggak ada message-nya hilang begitu aja kayak gitu tuh kurang sih menurutku. Jadi banyak banget sih sebenarnya kayak konten-konten yang istilahnya itu hiburan tapi dia punya message kayak gitu kan. Harusnya banyak sih, diperbanyak sih konten-konten yang kayak gitu. Jadi harusnya itu ya konten-konten, buatlah konten-konten itu yang fun education gitu ya. Tetap fun menghibur education. tapi tetap ada nilai-nilai yang ingin disampaikan gitu. Betul Jadi nggak banget. cuma ngejar rating tapi ngejar ranking gitu. Mm-mm. Jadi tetap punya kualitas gitu loh punya maksudku. kualitas, betul. Tapi sayangnya ya itu tadi loh, kenapa ya konten-konten flexing, prank gitu-gitu itu rame gitu loh. Konten-konten yang kadang malah memicu kontroversi itu kenapa rame gitu loh maksudku. Ini tuh apakah memang karena kualitas sumber dayanya, apakah memang kurangnya sosialisasi tentang nilai-nilai karakter, budi pekerti gitu-gitu, atau memang karena konten kreatornya sendiri sih sebenarnya memang yang ya seneng aja buat kayak gitu. Iya, ada banyak hal bro sebenarnya bro. Gimana? Kalau soal itu ya, dari sisi konten kreatornya mungkin kita bisa lihat ya kayak misalkan ya mungkin marketnya kayak gitu dan dia berpikir kayak wah ini market gue bisa gue cuanin nih dengan hal-hal kayak gini nih gitu kan. Kebetulan disupport nih sama market kayak gitu kan. Oh, iya, Nah kayak bener-bener gitu kan sih, iya. makanya kan ya udahlah akhirnya antara si kreator dan market ini sama gitu kan. Dan mungkin nilai apa namanya tuh, kamu tahu gak sih riset di Indonesia tuh tentang literasi di Indonesia itu kan sangat minim sekali gitu kan. Nah, makanya kan akhirnya ya begitu. Jadi kayak si konten kreator akhirnya dia punya ide seperti itu, si market ini akhirnya Menerima. literasinya rendah gitu kan. Akhirnya oke, kita bareng-bareng aja kayak gitu kan. Akhirnya saling menerima gitu kan. Jadi perlu banget nih ya kayak misalkan Solo Bersimfoni nih. Ini kan Solo Bersimfoni buat konten itu banyak nih konten-konten yang edukasi. Harusnya konten kreator atau platform-platform ini banyak nih harusnya yang mewadahi atau muncul nih ke permukaan konten-konten kreator yang sejenis kayak gini gitu loh. Iya. Supaya nanti bisa menjadi referensi lain gitu. Betul bisa jadi alternatif lah ya. Alternatif bisa gitu, jadi alternatif lain lah. Soalnya apa ya, kalau dunia sekarang kan yang masih menguasai yang begitu-begitu bro. Nah. Gitu kan. Ya ini efek dari TV aja sih sebenarnya. Kayak TV waktu itu kontennya tau lah tahun 2012, 2013 apa coba alay banget kan.
Nah sekarang orang-orang yang di TV pindah kemana? TikTok. YouTube, TikTok juga banyak kayak gitu kan. Sekarang move semua ke sana ya. Akhirnya Iya. culture-nya kayak gitu. YouTube dulu culture-nya kayak gitu, bro. Enggak. YouTube dulu kan lebih ke kita Ha-ha. sebutnya indie lah ya. Iya, YouTube itu Indie. istilahnya kayak platform yang Memang apa orang-orang namanya pengen berkarya tuh? di Betul, situ. platform yang disediakan untuk show Passion, apa ya? passion. Menunjukkan Perlihatkanlah bakat, dirimu kayak gitu kan. Hmm. Istilahnya kayak lu punya bakat apa silahkanlah tunjukkan kayak gitu. Nah YouTube itu awalnya kayak gitu. Terus akhirnya banyak public figure yang mungkin Melihat di peluang. industrinya seperti itu banyak gimmick masuk ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram, akhirnya market terpengaruhi dengan konten-konten yang penuh dengan gimmick-gimmick yang Nah, mungkin dalam tanda kutip negatif. nah kayak gitu. Gitu Makanya ya. kan akhirnya kan ya begitu kan akhirnya YouTube sekarang gitu kan. Sama kemudian TikTok pun juga iya kayak gitu kan. TikTok Iya. dulu kan nggak begitu-begitu banget kan. Sekarang ya aduh banyak gimmick banget gitu kan. Tapi sekarang juga banyak konten-konten kreatif yang melahirkan ide-ide baru kayak misalkan ASMR kayak gitu bro. Sekarang lagi viral bro. Oh iya benar-benar. Kayak Yang makan pakai suara-suara. Gitu kan, kayak healing gitu kan. Retek kayak. Nah, kayak padahal gini. konten-konten yang kayak gitu 2 pun juta itu viewers. masih menghibur ya kan? Iya, Masih menghibur, nggak harus yang itu aneh-aneh bermanfaat gitu. bro, Dan- jangan salah. Iya, bener. Misalkan kayak yang ASMR soal apa namanya itu, soal healing ya. Jadi bener-bener kayak kita tuh otak kita kayak dipijet kayak gitu-gitu. Iya, buat Kerasa banget. refleksi Buat apa ya? refleksi itu Ha, enak banget. bener-bener. Terus kemudian ada juga misalkan konten-konten yang kayak misalkan makan kayak itu soundnya itu kan bisa mungkin kalau misalkan dilisensikan itu kayak gitu mungkin bisa menjadi ini bro suatu hal potensi ekonomi juga. Dan buat bener market yang dunia F&B juga bisa kebantu kan. Iya benar dunia F&B juga bisa kebantu. Nah itu kan bermanfaat banget. Sebenarnya banyak kok bro. Dan mestinya Konten-konten juga yang bermanfaat konten-konten yang seniman-seniman, sastrawan itu Betul, mestinya betul. bisa ini lagi banyak-banyak diperbanyak lagi, jadi Iya. enak gitu loh mengedukasi lewat dunia seni, lewat karya podcast apa gitu. Iya jadi kayak semua terdokumentasikan gitu kan Ya, kayak benar-benar. misalnya historis gitu kan. Jadi kayak sekarang juga banyak konten-konten tentang sejarah naik gitu kan. Jadi kayak misalkan apa namanya tuh tentang historis akhirnya kan orang jadi ngerti tuh tentang sejarah. Oh Indonesia dulu kayak gini loh gitu-gitu. Masih jarang banget yang muat kayak gitu. Karena sekarang itu kita jarang banget baca buku gitu loh. Jadi benar. lebih baik hal-hal yang perlunya itu menjadi nilai-nilai untuk diedukasi buat konten aja gitu. Kita lebih betul seneng lebih cepat nerima kalau konten kan masyarakat sekarang dibanding Iya, benar. dengan buku. Nah gitu. makanya Tapi, kan orang-orang yang sering baca buku harus bukunya itu dibikin konten nah gitu. harusnya kayak gitu. Kayak misalnya ini nih. Nah, Modul ini lah nih. setelah aku habis Nah, pandemi ini nih, terbitlah nih. kreasi ini kalau di Ini kontenin tema kan semua nih. bisa nih. Bisa nih. Bisa tuh menarik tuh. Betul. Gila di Buat sini TikTok. duduk baca buku gitu kan. Konten. Tidak 2 gitu juta juga. viewers. Ini halamannya banyak. Tak baca semua aku nggak pulang aku. Nah iya bro, itu konten bro, misalnya 24 jam baca buku gitu, misal. Ya konten seru kan itu kan. Tapi aku Gila, ada keren satu tuh. ini, aku pernah punya cita-cita itu aku pengen jadi konten ini, survival. Survival apa bro? Yang hidup di hutan, Oh, gali iya. tanah, buat rumah, buat tenda itu loh. Itu juga gimmick Itu- loh bro. Tapi tuh viewersnya kan tinggi banget Iya, itu. benar-benar. Itu gimmick loh. Ternyata Tapi- diselidikin tuh dia pakai alat Ya, berat ya cuy. iyalah. Gak mungkin lah orang Iya, gini bro. gila. Di hutan ada kamera itu. Aneh bro. Itu pasti punya kru lah. Tapi terlepas dari gimmick-gimmick itu, Keren. tapi itu apa ya namanya? Ada edukasinya lah di mana Betul, kita itu betul. harus memanfaatkan, mencintai alam, Iya, bener memanfaatkan barang Apa yang ada di sekitar gitu kan dan tidak untuk merusak menjadi- loh bro. Nah iya tidak Nah, tidak kerennya merugikan dia itu, tidak merugikan juga. Itu kan keren banget tuh. Jadi kan nggak harus pakai gimmick-gimmick yang merugikan orang lain, tapi tetap bisa. Itu juga toleransi cuy. Nah, itu Toleransi terhadap alam, menghargai iya, alam, benar. menghormati alam gitu kan. Benar-benar. Keren itu. Edukasi banget itu. Terus, nah menurutmu konten yang punya nilai-nilai edukasi itu persaingannya di market dalam platform-platform kayak YouTube, Instagram, TikTok itu gimana sih? Sebenarnya Persaingannya sama konten-konten yang kontroversial gitu. berat sih kalau untuk Agak itu berat ya. ya? Jujur aja agak berat sih kalau ke sana ya. Cuman kan kalau misalkan konten-konten kayak gitu sebenarnya lebih ke indie lagi sih. Kayak misalkan kalau mau edukasi biasanya larinya ke platform kayak Scale Academy kayak gitu sih. Scale Academy terus kemudian platform-platform berbayar. Nah, itu jauh lebih bisa menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau totali ke apa namanya edukasi ke YouTube juga nggak apa-apa di-free-kan kayak gitu. Sebenarnya banyak banget. Tapi tergantung, Bro. Karena orang itu juga butuh loh. Kayak misalkan belajar bahasa Inggris. Nah, Tips itu belajar banyak bahasa tuh. Inggris. Tips manajemen yang Ah, kayak tips sampean buat manajemen. itu yang Anda Itu kan buat orang-orang kan nyari kan Nyari, sebenarnya, bener-bener. nyari kan. Orang-orang tuh nyari. Makanya kan sebenarnya masih banyak banget peluang edukasi yang belum kemudian dibuka di YouTube ya. Masing-masing apa namanya tuh jurusan kuliah
itu kan pasti penasaran tuh kayak Nah, gitu kan. yang aku takutkan gini loh. Heeh. Sebenarnya kita ini pengen buat konten edukasi, tapi ternyata kok yang rame ini akhirnya kita ikut-ikutan buat gitu. Padahal Nah. sebenarnya kalau misalkan konten-konten yang fun education ini diperbanyak, mungkin bisa juga tuh kita kesaring marketnya kan. Iya, Jadi benar. punya alternatif lain untuk menikmati konten gitu. Bisa lari ke konten-konten yang memang kita butuh itu. Iya kan? Butuh. Kayak kita tuh searching di Google sering banget kan. Misalkan tutorial apa. Tutorial masak gitu Nah, itu kan. kalau dijadikan sebuah konten kan itu ya Iya benar. bisa menjadi tutorial bikin referensi boba. lain gitu. Ada sebenarnya ide-ide bagus sih bro. Kayak misalkan sekarang ini kan bisa tuh kalau kita mau nyasar apa namanya tuh pasar luar negeri ya. Jadi misalkan kontennya gak usah pakai suara kalau lu gak bisa bahasa Inggris ya. Nah misalkan lu cuman bikin aja kayak bikin boba atau bikin apa, cuman Nanti pakai kucuk kayak gitu deh. Wah itu yang nonton dari luar negeri banyak banget tuh kayak Iya, gitu iya, tuh. bener-bener. Terus kasih keterangan kayak gitu doang, udah kayak gitu doang, itu marketnya gede banget. Ada lagi tuh, lu tahu nggak konten tentang yang ini monyet? Tahu Apa nggak sih? tuh? Nggak Monyet dia itu namanya apa? Gue lupa ya. Pokoknya tentang monyet. Dia tuh kayak aktivitas monyet aja. Kayak gitu. Yang nonton itu 10 juta, 11 juta. Ya itu salah satunya aku yang Ha-ha. nonton itu. Aku suka nonton Iya, monyet gitu. bener itu. Jadi kayak wah ini gila sih. Maksudnya kayak hal seremeh itu gitu kan. Jadi kayak ada marketnya dan itu kita nonton juga seru juga nih monyet gitu kan. Bisa juga gini ya. Maksudnya buat konten itu yang fun edukasi tapi tetap dikombin dengan mungkin gimmick-gimmick entertain. Iya, Itu gimmick juga entertain. perlu untuk Betul, supaya betul. penonton tetap enjoy gitu. Mm. Cuman ya jangan porsinya itu yang gimmick-gimmick kontroversial melebihi dari apa yang ingin disuarakan, Iya, disampaikan. betul. Jadi isu perjuangan, keresahan itu perlu juga untuk Mm-mm. dikampanyekan dalam konten. Kayak Betul. contohnya nilai-nilai hasta laku, toleransi, Betul. perdamaian gitu. Yoi. Ini di campaign dalam konten ini juga. Nah, ya itu kan Gitu. lebih seru gitu loh, lebih Iya, menarik daripada kemudian kita cuman hasal aku adalah, ngono kan ya gitu. rasanya. Nah, harus pakai yang TikTok. Yoi, hasal aku. Nah, gitu-gitunya Gitu kan. gini. Itu kan Gitu-gitu. malah lebih cepet gitu. Iya, Orang-orang benar, lebih cepet benar, nerima. benar. Oh, ternyata hasil lagu ada pengertian, ada Iya, ini, ada gini-gini itu kan cepet banget Cepet kan. banget, Oh, makanya. betul itu. Jadi betul harus juga. punya kesadaran untuk mengelola, memanajemen ide-ide konten tadi tuh. Betul. Benar banget. Iya, cuman sekarang cuman kemasannya aja lah. Gimana caranya mengemas itu secara perfect lah istilahnya, biar diterima sama anak-anak milenial gitu. Apalagi generasi-generasi di bawah kita gitu kan. Jadi gimmick entertain itu perlu. Tapi banget. jangan lupa juga bahwa apa sih isu perjuangan yang ingin kamu suarakan Betul. itu juga perlu. Ya, Jadi value-nya harus dibawa gitu. benefitnya buat penonton ini apa gitu. Jadi nggak cuman menyebar ke banyak pihak, tapi juga ada yang ingin disampaikan Ya, betul, nilai-nilai betul. apa gitu. Harus sih, itu harus wajib sih kayak gitu. Menarik banget nih obrolan dengan Bung Irfan kali ini, dan mungkin ada nggak nih dari Anda ini bisa dibilang ya konten kreator udah mulai menjadi influence lah ini buat tentunya viewers Insyaallah. Anda atau subscriber Anda, follower Anda. Pesan-pesan buat teman-teman di sana ada nggak nih? Ada sih sebenarnya. Kayak misalkan kalau Ada misalkan pesan apa gitu? Tapi jangan pesan GoFood loh ya. ya pesan satu mios ya. Mios itu mioseng. Burjo ya. Jod pesanin Jod. Ya kembali. Lanjut ya. Balik lagi pesannya kepada teman-teman, sebenarnya kalau misalkan lu mau konten sebenarnya nggak perlu ribet-ribet sih, kayak lu mau konten apa gitu kan. Yang penting konten lu tuh punya value yang kemudian value itu bisa tersampaikan. Misalkan tentang keresahan-keresahanmu atau apa. Mulailah dari hal-hal kayak gitu. Nanti lu akan mendapatkan suatu hal yang menarik gitu kan. Benefitnya lebih menarik. Jadi kalau kita misalkan konten yang kontennya itu sangat bermanfaat, insya Allah nanti kedepannya gitu kan pasti ada benefit tersendiri. Ada impact lah yang Betul. nanti. Misalkan gini, tetap berkonten sesuai passionmu, jadi dirimu, tapi tetap kasih benefit buat orang lain, jangan merugikan orang lain. Nah, itu Karena yang siapa paling tahu penting. dari konten Anda itu bisa menjadi penolong problem dari Orang lain. kehidupan orang lain. Betul. Itu betul kerasa banget gitu. banget. kan. Betul banget. Siapa itu. tahu kayak tips manajemennya Bung Irfan ini menolong untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk di Iya. jurusan manajemen Betul, dan masih betul. bingung gitu. Betul banget. Gitu kan jadinya penting lah kayak Iya, gitu. Itu penting. perlu diperhatikan. Iya, Benar-benar. sekecil apapun kontenmu ya, kayak misalkan istilahnya kayak menurut kamu kontenmu itu kurang dan sebagainya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasti itu ada manfaatnya kok gitu. Ya, Gitu benar. sih. Dan buat teman-teman kalau ingin contoh konten-konten fun edukatif bisa nonton Bersatunya Solo Bersimfoni. Yoi. Promo saya tetap promo. Tetap promosi Tetap. gitu. Sayang itu episodenya sudah mandek. Waduh. Kenapa? Memang saya sebutkan biar diperpanjang gitu. Oh, oke. Ya, oke.
Oke, terima kasih Bung Irfan, thank you banget Thank you sudah very main-main ke much. Thank sini. you sudah diundang juga. Keren-keren, banyak insight-insight baru yang kita dapat dari seorang content creator. Yuk, thank you very Irfan. much. Sekian dari podcast Ngomel episode kali ini, dan tunggu episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang tak kalah seru. Bye bye. Bye bye.